Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adli dari Lokal 2B. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa macam teknik-teknik yang digunakan dalam komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah bertanya. Bertanya merupakan teknik yang dapat mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Teknik berikut ini sering digunakan pada tahap orientasi. Pertanyaan fasilatif dan non-fasilatif. Pertanyaan fasilatif diajukan apabila pada saat bertanya, perawat bersikap sensitif terhadap pikiran dan perasaan klien, karena pertanyaannya tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien. Sebaliknya, pertanyaan non-fasilatif adalah pertanyaan yang tidak efektif, karena pertanyaan yang diberikan bersifat tidak fokus pada masalah atau pembicaraan terkesan mengancam serta tampak kurang pengertian terhadap klien. Yang kedua adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan apabila seorang perawat membutuhkan banyak jawaban dari klien. Yaitu menurut Ante Otong 2008, pertanyaan terbuka memungkinkan perawat mendapatkan informasi atau tanggapan yang lebih baik dan mendalam tentang perilaku klien. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan kata tanda tanya yang menuntut jawaban yang panjang. Pertanyaan terbuka dapat diawali dengan kata apa dan bagaimana, sedangkan pertanyaan tertutup digunakan ketika perawat membutuhkan jawaban yang singkat. Teknik komunikasi terapeutik yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan merupakan dasar utama dalam komunikasi terapeutik. Mendengarkan adalah suatu proses yang aktif dan dinamis karena perawat menggunakan seluruh perhatian serta perkiraannya dalam mendengarkan dan mengobservasi ungkapan verbal dan nonverbal. Teknik komunikasi terapeutik yang ketiga adalah mengulang. Mengulang memiliki pengertian mengulang kembali pikiran utama yang telah diekspresikan oleh klien. Hal ini menunjukkan bahwa perawat mendengarkan, memfasilitasi, menguatkan, serta mengembalikan perhatian klien pada suatu yang telah diucapkan. 4. Klarifikasi. Klarifikasi merupakan strategi menanggapi respon klien dengan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien. Klarifikasi dapat dilakukan dengan meminta klien mengulang apa yang disampaikannya dengan mengatakan, "Maaf, saya masih kurang jelas tentang apa yang ibu atau bapak katakan tadi. Bisa lebih diperjelas?" 5. Refleksi. Refleksi adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan klien. Hal ini digunakan untuk memfasilitasi pengertian perawat terhadap ungkapan klien serta menekankan empati minat dan penghargaan terhadap klien. Teknik refleksi terdiri dari refleksi isi dan refleksi perasaan. 6. Memfokuskan. Penggunaan teknik memfokuskan ditujukan untuk memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi klien pada pencapaian tujuan. Dengan demikian, focusing akan menghindari pembicaraan tanpa arah dan penggantian topik pembicaraan. Teknik focusing juga sangat bermanfaat pada fase kerja. Teknik ini efektif untuk mengatasi pembicaraan yang berbelit-belit. Teknik yang ketujuh adalah diam. Teknik diam digunakan untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasikan pikiran masing-masing. Teknik ini tidak sama dengan teknik mendengarkan. Pada teknik ini,
Perawat memberikan waktu pada klien untuk memikirkan dan menyusun informasi yang ingin disampaikan kepada perawat. 8. Memberi informasi. Memberi informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan klien tentang kesehatan aspek-aspek yang relevan dengan perawatan yang dijalani, serta proses penyembuhan klien. Teknik ini tidak sama dengan teknik advice. Pada teknik ini, perawat hanya memberikan informasi, sedangkan keputusan tetap ada pada klien. 9. Menyimpulkan. Menyimpulkan adalah teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi poin penting dari interaksi perawat-klien. Teknik ini membantu perawat dan klien untuk memiliki pemikiran dan ide yang sama saat mengakhiri pertemuan. Teknik yang ke-10 adalah mengubah cara pandang. Teknik mengubah cara pandang digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat suatu masalah dari aspek negatif saja. Teknik ini sangat bermanfaat, terutama ketika klien berpikiran negatif terhadap sesuatu. Teknik yang ke-11 adalah eksplorasi. Teknik ini bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh masalah yang dialami klien. Teknik ini sangat bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran yang detail tentang masalah yang dialami klien. Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya adalah membagi persepsi. Menurut Stuart dan Laraya 2001, membagi persepsi adalah meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau pikirkan. Teknik ini digunakan ketika perawat merasakan atau melihat adanya perbedaan antara respon verbal dan nonverbal klien. Selanjutnya, mengidentifikasi tema. Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan klien, serta harus mampu menangkap tema dari pembicaraan tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pengertian dan menggali masalah penting. Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya adalah humor. Humor memiliki beberapa fungsi dalam hubungan terapeutik perawat-klien. Suatu pengalaman pahit sangat baik ditangani dengan humor, karena humor dapat menyediakan tempat bagi emosi untuk distraksi dari perasaan stres dan depresi. Dan teknik komunikasi terapeutik selanjutnya adalah memberi pujian. Memberikan pujian merupakan keuntungan psikologis yang didapatkan klien ketika berinteraksi dengan seorang perawat. Memberi pujian dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun melalui isyarat nonverbal. Dengan kata-kata, misalnya, "Saya merasa bangga sekali hari ini karena Anda telah mampu merapikan tempat tidur dan mandi sendiri." Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya adalah menawarkan diri. Klien mungkin belum merasa siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Menawarkan diri merupakan kegiatan untuk memberikan respon agar seseorang menyadari perilakunya yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain tanpa ada rasa permusuhan. Seringkali, perawat hanya menawarkan kehadirannya dan tertarik. Teknik komunikasi ini harus dilakukan dengan tanpa pamrih. Dan teknik komunikasi terapeutik yang terakhir adalah memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan. Memberikan kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Biarkan klien yang merasa ragu dan tidak pasti tentang perasaannya dalam interaksi ini dapat distimulasi perawat dengan mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk memulai suatu pembicaraan. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan?